Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kawan-kawan semuanya. Ya, di sini kami akan berbagi sharing-sharing ilmu lah, sharing-sharing mengenai pembahasan jurnal yang tentang PAS atau yang juga biasanya disebut oleh platform as service. Yuk, next. Nah, di sini kami akan membagi beberapa next then akan membagi beberapa tahap yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, untuk pertama yaitu lanjutin. Nah, silakan untuk Denny menjelaskan mengenai apa itu platform as service. Silakan Denny. Baik, apa itu PAS? Platform as a Service merupakan serangkaian layanan yang berbasis cloud yang memungkinkan bisnis, user, dan developer untuk membangun aplikasi dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh solusi on-premise. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat konsumen atau diperoleh ke infrastruktur komputasi awan menggunakan bahasa pemrograman dan peralatan yang didukung provider. Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasar, termasuk jaringan, server, sistem operasi, atau penyimpanan, namun memiliki kontrol atas aplikasi disebarkan dan memungkinkan aplikasi melakukan hosting konfigurasi. Oke, terima kasih Saudara Denny. Nah, itu tadi merupakan teori singkat mengenai apa itu platform as service. Yang selanjutnya yaitu kami akan membahas tentang keuntungan apa. Nah, jadi di platform as service ini ada keuntungan kan pasti, ada keuntungan teknis dan bisnis. Nah, pada sesi ini akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Erwin. Silakan Saudara Erwin. Keuntungan yang pertama itu di keuntungan teknis. Ada 4. Yang pertama, keahlian atau experience. Pengguna akan mendapat inspirasi untuk interface desain yang hebat, sehingga aplikasi Anda tidak hanya dapat digunakan secara menyeluruh, namun juga akan terlihat baik. Yang kedua, kecepatan. Setelah mendaftar ke PAS, pengguna dapat langsung menggunakan sistem tanpa jeda waktu pengaturan. Developer akan dapat mengakses tools, template, code, libraries, dan mengurangi waktu rilis. Misalnya, pengguna dapat mulai membuat aplikasi yang kuat dari komponen drag and drop, termasuk standar fields, laporan, dan grafik. Yang ketiga, biaya. Dengan menggunakan platform seperti Salesforce, misalnya dapat membantu dengan standarisasi dan konsolidasi sumber daya dan komponen aplikasi, sehingga dapat membangun aplikasi baru yang dapat mengurangi biaya development. Yang keempat, skala. Merancang aplikasi untuk jutaan perangkat yang terhubung dan menciptakan potensi scalabilitas dan security challenge. Dari segi keuntungan bisnis, yang pertama, integrasi yang mudah dengan sistem lama. Aplikasi dapat menggabungkan data dari sistem lama yang ada seperti SAP, Oracle, dan Microsoft. PAS dapat membantu membuka, memodernisasi sistem back office, dan kemudahan point and click. Yang kedua, informasi waktu. Membuat aplikasi yang memberikan data real time dan update kepada karyawan dan manajer memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. PAS juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang membantu proses alur kerja dan persetujuan. Yang ketiga, IT, pemeliharaan IT yang lebih mudah. Vendor memperhatikan platform sehingga bisnis hanya perlu mengelola aplikasi sendiri yang dapat mengurangi overhead IT. Yang keempat, berbagi wawasan. Dengan ribuan bisnis yang menggunakan platform ini, penyedia PAS dalam skala besar dengan cepat merespon kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah umum dengan cepat. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Dengan memanfaatkan PAS, organisasi dapat
dapat mengalihkan sebagian besar anggaran mereka untuk membuat aplikasi yang memberikan nilai bisnis nyata. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saudara Erwin tadi, jadi PAS itu banyak keuntungannya. Sebenarnya nggak hanya di bidang teknis maupun bisnis, di bidang semuanya itu pasti bisa diimplementasikan. Nah, ini tadi contoh keuntungan di bidang teknis, cara pembuatan program atau kita mendevelop program, dan ini ada juga keuntungan bisnisnya. Jadi untuk masalah biaya itu nanti bisa dikalkulasikan juga. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang next then. Tentang yaitu latar belakang permasalahan dari PAS itu tadi yang akan dijelaskan oleh saudara Razigi. Silakan Razigi. Baik, terima kasih. Tempat studi kasus dalam ini ialah di UA proyek Nubo Media, di mana jurnal tersebut mendesain dan mengimplementasikan komunikasi real time dan memproses multimedia arsitektur yang menggunakan virtualisasi fungsi jaringan yang muncul atau NFV dan software definite network atau SDN yang akan disediakan untuk mengaktifkan teknologi CULT. Namun permasalahan yang terjadi adalah kompleksitas yang biasanya bersangkutan dengan penyediaan platform pemrosesan multimedia arsitektur yang menggunakan network function virtualization atau NFV dan software definite network atau SDN untuk mengaktifkan teknologi CULT, sehingga perlu menyediakan satu platform untuk penyediaan layanan end-to-end, penerapan dan ketersediaan layanan. Oke, terima kasih. Itu tadi merupakan latar belakang permasalahan kita untuk membuat PAS. Jadi buat PAS itu enggak sekedar kita buat udah selesai gitu. Pasti ada permasalahan-permasalahan sehingga kita harus menggunakan teknologi PAS ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang next dan solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh saudara Razigi tadi. Untuk solusi ini akan dijelaskan oleh rekan kita, saudara Ajeng. Oke, silahkan saudara Ajeng. Baik, terima kasih. Nah, untuk solusi dari permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan yaitu diselesaikan dengan cara menggunakan strategi platform as a service atau PaaS yang dapat menyembunyikan kompleksitas infrastruktur dengan mengabstraksi layanan untuk penyediaan jaringan, penskalaan QoS dan pengelolaan jaringan. Nah, QoS ini merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Oke, terima kasih untuk saudara Ajeng. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang next dan ini membahas tentang penelitian sebelumnya mengenai PAS dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari Boniface dan kawan-kawan ini mengusulkan bahwa arsitektur PAS itu untuk menyediakan aplikasi yang berorientasi layanan real time di cloud. Jadi berintegrasi dengan cloud ini. Para penulis ini membahas dua aspek utama dari PAS, yaitu yang pertama rekayasa layanan dan manajemen layanan. Pada pembahasan itu menunjukkan bagaimana kombinasi metode, alat, dan layanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan, pemeliharaan, efisiensi, dan penargetan service cloud dengan batasan QoS yang ketat. Yang selanjutnya yaitu menurut Jung et al., PAS ini menyajikan environment for social, multimedia service, dan multimedia service
gunanya itu untuk mendukung pengembangan layanan jejaring sosial yang mencakup format multimedia, yaitu audio, video, gambar. Fokus mereka yaitu lebih pada pengkodean fungsi transponding untuk memproses file dalam jumlah besar di sosmed. Jadi PAS menurut Jung et al. Ini ya sama kayak yang Bonfils DKK, tetap real time, tapi penggunaannya itu menyakup format lebih global pada multimedia, yaitu tadi contohnya untuk sosmed seperti yang kita tahu sekarang kayak TikTok, Instagram itu juga menggunakan teknologi platform as service. Mungkin begitu menurut penelitian-penelitian para pendahulu kita sebelumnya. Selanjutnya yaitu next then tentang arsitektur jaringan SS pada media akan dijelaskan oleh rekan kita Aldi. Silakan Aldi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur platform Cloud Nubo Media. Platform Cloud Nubo Media merupakan PaaS, host, dan provider yang menawarkan kepada pengguna PaaS fungsionalitas untuk menyebarkan aplikasi multimedia waktu nyata yang dapat diskalakan secara transparan dan beradaptasi secara elastis dengan beban yang ditawarkan end user. Berikut merupakan arsitektur platform Nubo Media. Yang pertama, arsitektur awan. Arsitektur awan Nubo Media platform ini menyediakan dua antarmuka untuk dua jenis pengguna. Yang pertama, pengembang atau pengguna PaaS menggunakan antarmuka pengembang ID untuk menyebarkan aplikasi multimedia pada Nubo Media PaaS. Yang kedua, end-user yang merupakan konsumen layanan menggunakan antarmuka layanan IS untuk menggunakan layanan dari satu atau beberapa aplikasi yang diterapkan. Oke, cukup untuk saudara Aldi. Yang selanjutnya yaitu fungsional, ini arsitektur yang lebih fungsionalnya dari Nubo Media PaaS yang akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Elisa. Silahkan Elisa. Arsitektur Nubo Media PaaS memungkinkan pengembang untuk menghosting dan menskalakan aplikasinya di lingkungan cloud. Seperti yang digambarkan dalam gambar arsitektur fungsional. Arsitektur tersebut terdiri dari beberapa blok penyusun yaitu API, layanan inti atau core service, container, node, dan storage. Yang pertama yaitu API. API merupakan layanan inti dari Nubo Media PaaS yang disediakan sebagai layanan mikro. Layanan mikro adalah perangkat lunak pendekatan arsitektur di mana aplikasi kompleks berada yang terdiri dari proses kecil dan independen yang berkomunikasi satu sama lain menggunakan API tanpa bahasa. Inti komponen ditawarkan sebagai layanan mikro yang berinteraksi satu sama lain melalui REST API umum untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua adalah layanan inti atau core service, digunakan untuk menentukan penempatan kontainer baru di node. Yang ketiga adalah kontainer, adalah unit dasar dari aplikasi Nubo Media PaaS yang menggunakan konsep Linux Container Technology. Kontainer pada dasarnya adalah mekanisme yang ringan untuk mengisolasi proses yang sedang berjalan sedemikian rupa sehingga dibatasi berinteraksi hanya dengan sumber daya yang ditentukan, yaitu proses, file jaringan, dan database. Pada jurnal ini, Nubo Media PaaS menggunakan Docker Container. Yang keempat adalah Node, aplikasi mesin pekerja yang merupakan virtual mesin atau VM atau mesin fisik. Tiap node memiliki layanan yang diperlukan untuk menjalankan code dan dikelola oleh inti komponen. Node juga menyediakan proxy jaringan dan layanan load balancing. Yang kelima adalah storage, digunakan untuk menyimpan image Docker custom untuk membangun dan menerapkan aplikasi pengguna. Oke, cukup untuk saudara Elisa. Mungkin itu adalah penyusunan blok
tiap blok arsitektur PAS tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang next. Nah, ini selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, ini gimana sih cara kerja PAS itu? Nah, di sini rekan kita Saudara Abror akan menjelaskan cara kerjanya secara umum. Silahkan untuk Saudara Abror. Baik, terima kasih. Untuk cara kerja pada proyek jurnal ini menggunakan versi open source OpenShift Red Hat yang disebut OpenShift Origin V3 yang merupakan implementasi PAAS yang digerakkan oleh masyarakat. Docker adalah platform terbuka untuk pengembang dan di SIS admin untuk membangun, mengirim, dan menjalankan aplikasi terdistribusi, baik di laptop, data pusat, mesin virtual, atau di cloud. OpenShift menggunakan sebagai wadah untuk menjalankan aplikasi. Kubernetes adalah sebuah sistem orkestrasi untuk kontainer dikembangkan oleh Google, dan NFVO yang merupakan lapisan pengontrol mutu media. NFVO berfungsi untuk mengelola siklus hidup layanan jaringan. Sebelum menerapkan aplikasi, pengguna harus mengautentikasi pada manajer PAAS. Setelah autentikasi, pengguna disajikan queue dari mana mereka dapat memasukkan informasi khusus aplikasi yang diperlukan untuk penyebaran. Hal ini membuat dan mengirim JSON objek yang dikirim ke PAAS Manager melalui HTTP, permintaan POST, API, meneruskan permintaan ini ke manajer PAAS, yang secara internal mengirimkan permintaan ke konektor NFVO. Setelah ini tercapai di NFVO, NFVO mengirimkan tanggapan kembali ke komponen NFVO yang disebarkan kembali ke PAAS pengelola. Untuk respon sukses dari komponen NFVO, PAAS Manager mengirimkan permintaan membangun dan menerapkan ke PAAS OpenShift. Untuk mengambil aplikasi dan file Docker dari repositori pengembang dan menerapkannya di PAAS. Untuk penerapan yang berhasil, entry DNS menunjuk ke rute tempat aplikasi dapat dijangkau dari internet, dikirim kembali ke PAAS Manager yang kemudian menyebarkan kembali ke pengguna setelah prosedur build dan deploy dimulai. Pengguna PAAS dapat menanyakan status build di http://api/v1/nubomedia atau PAAS/update atau app-id dan mengambil status build dari nubomedia PAAS build log dengan menggunakan pengenal aplikasi dan token otorisasi. Oke, terima kasih untuk Saudara Abror. Itu adalah merupakan cara kerja gimana sih proyek pada PAAS itu. Terakhir. Oke, next Den. Nah, kesimpulannya yaitu pada jurnal ini membahas tentang yaitu desain dan implementasi sebuah platform PAS untuk pada sebuah pembuatan aplikasi komunikasi real time baru di cloud. Jadi PAS itu penggunaannya itu simple sebenarnya. Platform as service, yaitu kita menggunakan sebuah platform atau aplikasi pada sebuah cloud. Jadi di sebuah cloud itu kita bisa menginstal beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Contohnya yaitu tadi untuk Instagram. Di cloud-nya itu kita membutuhkan untuk apa Instagram itu. Yang pertama untuk penyimpanan yang besar, yang kedua untuk direct message atau DM itu tadi kan kita harus membutuhkan kecepatan data yang real time secara langsung. Nah, simpelnya sih seperti itu. Ada penjelasan jurnal kali ini. Oke, mungkin segitu saja untuk mengenai pembahasan jurnal
International of Electrical and Computer Engineering pada tahun 2016. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya